Banyak sekarang anak-anak yang baru berumur belum 10 tahun pun sudah pakai apa? Pakai lensa, dan lensanya juga tebal-tebal. Saya kadang-kadang kasihan melihatnya. Bagaimana nanti anak ini pada umur 25 tahun kupikir, kalau sekarang saja lensanya sudah tebal. Jadi nanti kalau dia sudah besar, bagaimana lagi tebalnya? Mungkin sudah ada 1/4 kilo harus di bawah-bawahnya setiap hari, kan begitu. Nah, kadang-kadang kita berikan pengertian seperti itu, orang juga tidak mau peduli. Nah, padahal dikatakan supaya mata kita itu segar, kita perlu melihat yang hijau-hijau, ya kan? Cukup juga mengonsumsi vitamin A. Supaya apa? Kesehatan mata itu tetap terjaga. Kadang-kadang dia dibersihkan supaya debu-debu itu keluar. Sebab apalagi kalau naik kereta, naik sepeda motor tanpa memakai helm atau tanpa memakai pelindung mata, maka segala sesuatu itu akan masuk ke dalam mata kita. Sekarang kita tidak rasakan, tetapi sebetulnya ada partikel-partikel yang sangat kecil itu akan masuk ke mata kita dan menempel di situ dan pelan-pelan menutupi retina mata kita. Akibatnya apa? Kita tidak bisa melihat dengan jelas. Saudara-saudara terkasih, kita ingin supaya kita bisa melihat dengan jelas. Sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, rasanya supaya bisa melihat dengan jelas itu kita membutuhkan apa yang dinasihatkan oleh penulis surat Yakobus. Apa itu? Hendaklah kita mau mendengarkan. Lebih dulu mendengarkan daripada berkata-kata. Jadi, memang seringkali orang yang akan bisa melihat, walaupun tidak harus hadir di situ melihat dengan matanya, tapi dengan memakai telinganya, dia mendengarkan dan dia akan mengumpulkan banyak informasi. Dan informasi itu dibutuhkan, dan itu akan membuat kita memahami situasi. Kita bisa melihat walaupun tidak hadir langsung ke tempat. Tapi saudara-saudara terkasih, kemampuan untuk mendengarkan ini tidak selalu gampang kita tanamkan di dalam diri kita. Sebab seringkali kita reaktif. Begitu ada seseorang yang mengatakan ini itu, apalagi mungkin yang sedikit miring tentang kita, kita umumnya tidak lagi sabar mendengar, langsung reaktif memberikan jawaban, dan itu tidak selalu menyelesaikan persoalan. Tapi ketika kita mendengarkan, mungkin di situ akan banyak informasi yang kita dapatkan. Bapak Paus Fransiskus dalam persiapan sinode untuk bulan Oktober tahun 2023, pertemuan pertama sudah kita lewati, mungkin di lingkungan Maria belum. Di situ dikatakan metodenya itu mendengarkan. Jadi tidak ada diskusi, tidak ada perdebatan di situ. Mengapa Paus mengatakan demikian? Supaya sebanyak mungkin informasi datang dari bawah, dari umat itu, nanti itu akan disampaikan, diperdengarkan kepada para bapak uskup yang diketuai oleh Paus sendiri. Dengan demikian, mereka akan tahu bagaimana mengembangkan gereja ini ke depan. Tapi kalau misalnya kita tidak mau mendengarkan, nanti seperti itulah kita akan seringkali salah melangkah. Kita kira langkah kita sudah tepat, ternyata belum. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, kita perlu mendengarkan. Di dalam keluarga, bapak dan ibu perlu membuka telinganya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak. Si bapak perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh istri. Si istri perlu mendengarkan apa yang disampaikan oleh suaminya. Hal-hal seperti ini justru akan membuat kita bisa mengembangkan kehidupan kita. Yang berikut saudara-saudara terkasih yang disampaikan oleh
surat Yakobus itu tadi adalah menjadi pelaku firman. Firman Tuhan maksudnya di sana. Dan firman itu sudah disampaikan kepada kita. Ada banyak nilai yang diajarkan oleh firman itu. Tetapi memang kesimpulannya di situ adalah kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama. Dirangkumkan demikian. Tetapi sebetulnya banyak lagi hal yang disampaikan kepada kita, termasuk seperti teladan Yesus Kristus sendiri yang tadi dalam Injil disampaikan. Bukan hanya Yesus, tetapi perbuatan orang-orang banyak yang memberi kepedulian kepada orang-orang yang sakit. Tadi dikatakan dalam Injil itu, begitu tahu mereka Yesus hadir ke Betsaida itu, ke wilayah mereka, banyak orang yang langsung membawa orang-orang sakit untuk disembuhkan oleh Yesus, termasuk orang buta itu tadi. Jadi begitu pedulinya orang yang sehat itu kepada orang-orang yang sakit. Tentulah keinginan mereka supaya orang-orang sakit ini bisa disembuhkan. Tanpa kepedulian saudara-saudara terkasih, pasti itu tidak akan terjadi. Andaikan mereka tidak peduli, mungkin mereka akan katakan, ya udahlah, biarkan aja di situ. Bukan keluargaku kok, bukan margaku kok, bukan anggota STM kok, bukan umat kami kok, bukan anggota lingkungan kami, dan seterusnya. Nah, tapi justru orang-orang banyak itu peduli satu sama lain dengan situasi di sekitar. Kemudian Yesus yang peduli dengan orang-orang sakit itu, dia berbelas kasih sehingga dia menyembuhkan orang yang sakit itu. Saudara-saudara terkasih, itu boleh dikatakan bentuk-bentuk menjadi perbuatan yang melakukan firman Tuhan. Jadi kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan itu disampaikan kepada kita juga dituntut supaya kita bukan hanya sebagai pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman itu. Pelaku firman itu tentu juga harus kita dalami dulu firman itu, kemudian kita laksanakan. Firman Tuhan yang disampaikan kepada kita, tentulah itu bermaksud untuk mengubah kita. Di dalam ajaran mengenai sakramen baptis, setelah orang dibaptis, sebelumnya dia belajar, ya kan? Kemudian nanti sampai pada pembaptisan. Lalu setelah baptis, apa yang mau dibuat? Ada istilahnya metanoia. Metanoia maksudnya di situ adalah pertobatan terus-menerus. Jadi artinya apa? Ajaran-ajaran yang sudah disampaikan terkait dengan pembaptisan itu, terkait dengan iman, itu membaharui orang tersebut sehingga hidupnya semakin menyerupai hidup Yesus Kristus sendiri. Mungkin kita bertanya, bagaimana mungkin saya bisa menyerupai Yesus Kristus itu? Itu benar. Untuk menyerupai Yesus Kristus itu 95%, apalagi 100%, ya mungkin bagi kita yang berjuang di dunia ini agak susah. Tetapi apakah tidak mungkin? Mungkin. Sebagai manusia, kepada kita sudah dianugerahkan oleh Tuhan kekuatan atau potensi untuk itu. Maka firman Tuhan itu kiranya juga mewarnai kehidupan kita. Dan itu bisa kita lakukan dengan tadi, mendengarkan dan menjadi pelaku firman. Kita biasakan hal-hal untuk melakukan hal-hal yang baik di dalam diri kita. Dan kalau itu sudah terbiasa, itu akan menjadi karakter kita. Umat Katolik, ya kan? Dikatakan di situ sifatnya itu adalah satu, kudus, Katolik dan apostolik. Satu maksudnya apa?
merasa dirinya itu bagian dari yang lain sebagai saudara. Dengan demikian diharapkan bukan lagi lebih menonjol konflik-konflik di tengah-tengah umat itu. Bisa saja ada perbedaan pendapat, tetapi itu tidak menjadi yang membuat perpecahan, tetapi kiranya itu menjadi suatu kekayaan yang membangun kesatuan yang semakin kuat di antara umat Katolik itu. Dengan mengusahakan kesatuan seperti itu yang pasti tidak gampang, tetapi ada tantangan, kesulitan, hambatan, gangguan dan seterusnya, tapi tetap memiliki kesulitan. Di sana nampak kekudusan kita sebagai umat Katolik yang berjuang masih di dunia. Dan ketika kita memiliki mental atau sifat terbuka, bersikap inklusif, bukan eksklusif, artinya kita terbuka kepada yang lain, saat itu berarti kita semakin menjadi Katolik. Bukan artinya menjadi Katolik itu terlalu menjadi tidak terbuka lagi kepada yang lain. Sebab kata Katolik itu umum dan mengajari kita supaya kita berlaku inklusif. Saudara-saudara terkasih, saya kira firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada malam hari ini sangat kaya. Mungkin sudah biasa kita dengarkan, tetapi kali ini kita diajak untuk merenungkannya kembali. Tujuannya apa? Supaya kita bisa melihat. Oleh karena itu, mari kita coba hilangkan halangan-halangan di dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita tidak bisa melihat. Tapi kita biasakan, kita tanamkan di dalam diri kita hal-hal baik sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita bisa semakin melihat. Walaupun secara fisik barangkali kita ada keterbatasan, tetapi akhirnya kita bisa melihat dalam arti yang sebenarnya. Bukan hanya melihat yang fisik, yang kelihatan, bahkan juga lebih dari situ kita bisa melihat. Amin. Saudara-saudara terkasih, mari kita lanjutkan ibadah kita dengan menyampaikan doa-doa umat